DPR RI minta pemerintah tak setengah hati atasi aksi kekerasan KKB di Papua. Melansir dari TIMESINDONESIA, Komisi DPR RI meminta pemerintah menindak tegas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Hal ini mengingat aksi kekerasan yang dilakukan KKB sudah semakin marak. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB, kata Ketua Komisi DPR Metia Hafid. Seperti diketahui, aksi kekerasan yang dilakukan KKB semakin banyak terjadi. Sejak awal tahun 2023, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI, Polri hingga WNA seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens yang hingga saat ini masih disandera. Metia menilai perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, ucapnya. Metia menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi siaga tempur di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Status siaga tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB. Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil, tegas Metia. Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Ia juga berduka cita atas tewasnya sejumlah aparat lain serta warga sipil karena kekerasan yang dilakukan KKB. Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB, tuturnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan KKB juga telah membuat masyarakat berang. Setelah KKB melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diketahui ikut angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah. Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan 100 juta rupiah. Metia menilai, pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya. Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB, sebut Metia. Pimpinan Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan negara ini juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB. Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan, tutup Metia Hafid selaku Ketua Komisi DPR RI. Geram dengan ulah KKB, Komisi DPR katakan KKB wajib dilumat, mereka tak peduli HAM. Melansir dari Kompas.com, anggota Komisi DPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi, Senin tanggal 17 April tahun 2023.
Dev menjelaskan, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia, HAM, yang mereka langgar selama ini. Bahkan, kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri, Yonif Rider 321, Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air, Philips Mark Metretens 37. Adapun penyerangan tersebut terjadi di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Akibat penyerangan itu, satu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Pratu Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan, peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yonif Rider 321 sedang mendekati posisi penyandera Philips. Dari Satgas Yonif Rider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandera KKB, kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yonif Rider 321. Ketika prajurit mencoba untuk menolong Pratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah kabar yang menyebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan, kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang, dan kami sampaikan, kata Julius.